Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayyuhal muslimun i'lamu fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda nabiyyina al-mustafa sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun usikum wa nafsiya bitaqwallah usikum wa nafsiya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, khatib berwasiat untuk kita semua agar senantiasa bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala, agar senantiasa berada di dalam kepatuhan dan ketundukan kepada Allah tabaraka wa taala, agar senantiasa berjuang dan berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah tabaraka wa ta'ala. Menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah membutuhkan perjuangan. Bukanlah kita menjalankan perintah Allah hanya ketika hati kita senang. Bukanlah kita meninggalkan larangan Allah ketika kita melakukannya dengan suka hati saja. Akan tetapi seluruhnya kita menjalani dengan perjuangan, bahkan dengan pengorbanan. Oleh karenanya kita selalu saling berwasiat
agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lama kita telah menjamu dan kedatangan bulan suci yang mulia, bulan Ramadan. Di dalamnya kita menjalankan ibadah puasa. Di dalamnya dengan sadar kita memuliakannya dengan membaca Al-Quranul Karim, dengan melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih, dengan bersedekah, dengan menjaga segala perbuatan-perbuatan diri kita agar kita bisa berbuat baik di bulan Ramadan. Belum lama kita melewati dan melalui bulan suci Ramadan. Dan saat ini kita berada di bulan Syawal yang harusnya setelah kita berjuang di bulan Ramadan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sadar, demikian pula yang kita lakukan di bulan Syawal ini. Karena kehidupan yang kita jalani sebenarnya adalah kehidupan menuju Allah Subhanahu wa taala. Mau ataupun tidak mau, kita pasti tetap akan menuju Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berjuang, bekerja keras, memaksa dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang tidak mau berjuang, sebaliknya perjuangan mereka hanya untuk hawa nafsunya, hanya untuk dirinya, hanya untuk dunianya, mereka juga pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Insyiqaq, "Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi." Wahai manusia, sungguhnya engkau telah bekerja keras agar dapat bertemu dengan Rabb-Mu, maka engkau pasti akan bertemu dengannya. Para ulama tafsir menafsirkan bahwasanya setiap manusia mereka pasti berbuat sesuatu di dunia ini. Ada yang berbuat kebaikan dan ada yang berbuat keburukan, dan semuanya pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kehidupan. Kehidupan adalah sebuah perjalanan. Ada yang menjalani kehidupannya dengan mudah, ada yang menjalani kehidupannya dengan susah, ada yang menjalani kehidupannya dengan berbuat baik, dan ada yang menjalani kehidupannya dengan berbuat keburukan. Maka berbahagialah orang-orang yang menjalani kehidupannya dengan senantiasa berbuat baik meskipun dengan penuh perjuangan. Maka berhati-hatilah, sengsaralah orang-orang yang menjalani kehidupannya dengan berbuat keburukan dan mengikuti hawa nafsunya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruntuk orang-orang yang menjalani kehidupannya di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala, maka ada pesan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau berpesan, "Idza kunta fit tariqi ila Allah farqud, fa idza sa'aba 'alaika faharwil, wa idza ta'ibta famshi, fa in lam tastati' fasir walau habwan, walakin iyyaka warruju'." Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berpesan,
apabila engkau berjalan di atas jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, berjalan di atas jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, pesan dari Al-Imam Syafi'i agar engkau berlari. Farqut, berlarilah. Selama kita dengan sadar menyadari bahwa kita sedang berada di atas jalan Allah, maka jangan pernah menahan diri, berlarilah. Kerjakanlah segala kebaikan, manfaatkanlah segala kesempatan dan peluang. Kemudian beliau berkata, fa idza sa'aba 'alaika faharwil. Akan tetapi apabila jalan tersebut yang engkau jalani dengan berlari terasa berat, terasa sulit, faharwil, maka berjalanlah dengan cepat. Berjalanlah dengan cepat. Fa idza ta'ibta famshi. Kemudian ketika engkau merasakan lelah di atas jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu dengan berlari ataupun dengan berjalan cepat, engkau merasa lelah, famshi, maka hendaklah engkau tetap berjalan meskipun dengan perlahan. Kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala melanjutkan wasiatnya, fa illam tastati' fasir walau habwan. Namun ketika setelahnya engkau masih berada di atas jalan Allah, masih juga terasa sulit, masih juga terasa berat, apakah beliau menasihati, mewasiatkan untuk berhenti? Tidak. Beliau mewasiatkan, jika masih engkau belum mampu untuk berjalan, fasir walau habwan, maka hendaklah engkau tetap melangkah sekalipun dengan merangkak. Kemudian beliau memperingatkan, walakin iyyaka warujum, akan tetapi jangan sekali-kali engkau berjalan mundur. Ma'asyarul muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang harusnya kita jadikan pegangan apalagi setelah kita menjalani bulan suci Ramadan. Kita jadikan pegangan dalam hidup kita setelah kita berjuang dan bersusah payah di bulan Ramadan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Namun di bulan Syawal apa yang harus kita lakukan? Pegang nasihat dari Al-Imam Syafi'i. Kita berjuang tetap berada di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berlari. Kalau tidak mampu maka dengan berjalan cepat. Kalau tidak bisa ataupun terasa lelah maka tetaplah berjalan. Kalau tidak mampu juga maka tetaplah melangkah meskipun dengan merangkak. Tapi catatan pentingnya, jangan pernah sekali-kali berjalan mundur. Ma'asyarul muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita memilih jalan yang lain. Jangan pernah kita menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan menyimpang, Al-Imam Syafi'i mengatakan jangan pernah berhenti dan jangan pernah mundur, agar kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keadaan yang kita idam-idamkan, dengan kondisi yang kita inginkan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd, ma'asyaral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka-mereka yang telah berjuang di bulan suci Ramadan, berjuang melakukan kebaikan-kebaikan, membaca Al-Quran, bersedekah,
menghidupkan malam dengan salatnya, dengan bacaan Al-Qur'annya, dengan zikirnya, maka hendaklah menjaga amalan-amalan tersebut setelah bulan Ramadan berlalu. Tetaplah dia melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Apatah lagi kalau dia menyadari bahwasanya ketika dia di bulan Ramadan dia itu berada di atas jalan Allah, maka ibadah-ibadah tetap harus dia jalankan. Kalaulah tidak bisa sama seperti yang dia lakukan di bulan Ramadan, setidaknya mendekati. Poin pentingnya jangan sampai meninggalkan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Al-Quran yang telah kita baca di bulan Ramadan, jangan sampai kita tinggalkan seluruhnya. Kalau di bulan Ramadan kita mampu membaca 1 juz, maka jangan di luar bulan Ramadan kita tidak membaca sama sekali, minimal setengahnya atau sepertiganya. Ma'asyiral muslimin, inilah maksud dari pesan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, pesan yang terakhir dari Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, at-tariqu ilallahi tawil. Jalan menuju Allah merupakan jalan yang panjang. Wa nahnu namshi fihi kas-sulahfa, dan kita berjalan di atasnya itu sangat pelan, bagaikan binatang yang berjalan pelan. Laisal muhim an-nasil, bukanlah targetnya kita bisa sampai ke tujuan, walakin al-muhim an-namuta 'ala tariq, akan tetapi targetnya yang terpenting bagaimana kita bisa wafat di atas jalan menuju Allah tersebut. Ma'asyarul muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dua pesan dari ulama besar, ulama Islam kepada kita semuanya, yang memberikan satu poin penting, yaitu agar kita tetap berjuang istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala, berjuang untuk terus menjalankan ibadah-ibadah yang sebelumnya telah kita jalankan di bulan suci Ramadan. Jangan kita berubah 100%, jangan kita berbalik arah, akan tetapi kita tetap mempertahankan amal ibadah yang telah kita jalankan di bulan suci Ramadan. Kalau tidaklah bisa sama, maka setidaknya mendekati atau minimal tetap ada meskipun hanya sedikit. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya, agar kita tetap berada di atas jalan Allah, meskipun sekalipun dengan langkah, dengan merangkak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azimul jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.